Nah, 2 hari lalu kita mulai membahas berkenaan dengan gocara sampajanya, ya, pemahaman jernih tentang ranah meditasi. Ya, secara singkat adalah sebetulnya bagaimana kita melakukan praktek ini. Kita melakukan praktek meditasi pandangan terang ini itu adalah dengan benar, itu adalah gocara sampajanya. Pemahaman jernih tentang ranah meditasi ini. Jadi ini betul-betul dalam bentuk praktek meditasi. Ya, jadi kalau 2 yang sebelumnya itu, Sattaka sampajanya dan Sapaya sampajanya itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari bagi kita, bagi semua orang seharusnya demikian. Dan juga bagi yogi, dia hanya sebagai dasar, ya, sebagai dasar landasan kita melakukan meditasi. Ya, jadi secara keseluruhan dari Sattaka sampajanya, Sapaya sampajanya, Gocara sampajanya, dan nanti kita bahas Asamoha sampajanya ini, terutama sekarang bagi kita yang berlatih meditasi ini harus diterapkan semuanya. Harus berlaku semuanya. 4 hal ini, 4 sampajanya ini. Ya, jadi dalam penjelasan Gocara sampajanya, di situ dijelaskan dengan merujuk pada 4 jenis biku, ya kan? Merujuk pada 4 jenis biku yang berkenaan ketika mereka dalam kehidupannya sebagai biku dan mengumpulkan dana makanan ke desa itu karena ada kata gocara itu sendiri. Kenapa diberikan penjelasan demikian? Karena kita para biku setiap hari harus mengumpulkan dana makanan ke desa. Itu bukan pekerjaan yang mudah gitu untuk menjaga perhatian penuh kita di setiap langkah yang kita lakukan hingga sampai ke desa, menerima dana makanan, kemudian membawanya pulang ke wihara lagi. Jadi ini sebagai cara untuk penjelasan dari Gocara sampajanya sesuai dengan kejadian atau apa yang dipraktekkan ya pada waktu itu. Ya, nah, kita di Indonesia tidak memiliki tradisi untuk berpindah cara ini mengumpulkan dana makanan di sini tidak ada. Maka ya kadang-kadang sengaja dibuat begitu. Ya, tetapi di negara-negara Buddhis ya mereka tetap melakukan gitu ya, di Myanmar, di Thailand gitu ya, Kambodia, Laos, di Sri Lanka juga demikian. Nah, yang pertama, jenis biku yang pertama apa? Harati na pacaharati, yaitu seorang biku yogi ini yang membawa meditasinya ya ketika dia pergi meninggalkan wiharanya untuk mengumpulkan dana makanan, dan ketika pulang dia tidak bisa membawa meditasinya. Ya, jadi ada distraksi. Ada suatu gangguan yang menyebabkan ketika pulang dia tidak bisa membawa meditasinya. Nah, ini adalah jenis yang pertama demikian. Ya, jenis yang kedua yang kita bahas adalah ini kebalikannya, pacaharati, naharati. Atau naharati, pacaharati. Ketika dia pergi berangkat untuk mengumpulkan dana makanan, ya dia tidak membawa meditasinya. Tetapi ketika pulang dia membawa meditasinya. Jadi jenis biku yang pertama ini merupakan seorang biku yogi. Dia melakukan praktek meditasi sepanjang hari sebetulnya. Jadi di wihara, ya pada pagi, ya siang hari, dia melakukan tugas kewajibannya, terutama pagi hari dia melakukan kewajibannya, terlebih dahulu di dalam wihara, siang hari juga dia melakukan kewajibannya, ya, terutama sudah tidak ada hal-hal yang rutinitas yang harus dilakukan berkenaan dengan kebutuhan di wihara, ya dia melakukan praktek meditasi di situ. Dan di malam hari juga dia terus mengembangkan meditasinya. Biasanya kita bagi menjadi 3 waktu jaga disebut demikian. Padama yama, kemudian majjhima dan pachima.
yama. Jadi ada 3 waktu jaga disebut demikian. 6 jam dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi esok harinya. Jadi 12 jam itu dibagi 3 menjadi ada 4 jam. Jadi malam jaga yang pertama dari jam 6 sampai jam 10. Dari jam 6 sampai jam 10, si biku ini dia masih berlatih meditasi, terus mengembangkan meditasinya. Di waktu jaga kedua dari jam 10 sampai jam 2 pagi, dia beristirahat. Jadi dia beristirahat hanya 4 jam. Kalau kalian betul-betul mengembangkan meditasinya dengan baik, maka kalian tuh sebetulnya akan segar. Sehingga otomatis waktu tidur kalian tuh akan pendek. Bahkan mereka yang melakukan meditasi dengan sungguh-sungguh, bahkan beberapa dari mereka itu bahkan tidak bisa tidur. Mereka tidak tidur. Saya dengar di Myanmar bahkan mereka sampai tidak tidur sampai berapa, ada yang setengah bulan tidak tidur. Ini kejadian benar, ini bukan omong kosong ini. Bisa sampai setengah bulan tidak bisa tidur. Karena pengembangan mindfulness-nya ini demikian tajam gitu. Ya dia tahu mau ditidurkan tidak bisa, ya udah lanjutkan saja dengan pengamatan yang tajam terhadap objeknya itu. Jadi kalau kalian mengembangkan dengan baik, dengan usaha yang sungguh-sungguh terhadap pengamatan, kalian bisa memegang objek ini terus-menerus tepat, maka yang terjadi dalam diri kita ini justru kewaspadaan kita ini loh. Selalu waspada. Sati kita ini bekerja dengan cermat. Sehingga faktor-faktor mental yang saya katakan yang juga menjadi objek dalam vipassana ini, dia bekerja, terutama piti kegairahan itu dia kuat, dia bekerja dengan kuat sehingga kita tidak ada rasa lelah gitu. Yang ada adalah suatu yang disebut kegairahan, kebahagiaan gitu. Yang kita rasakan tuh demikian. Sehingga otomatis kalau misalnya kita pun harus tidur, beristirahat, menjadi semakin pendek. Begitu bangun ya kita sangat segar. Jadi dari sini kan saya bisa melihat bahwa kenapa kalian sampai terlambat, ya, mau bangun juga karena ada yang malas dan lain sebagainya. Karena ya dari latihan kalian sendiri tidak sungguh-sungguh, kurang bersungguh-sungguh. Itu salah satu efeknya gitu. Jadi parameternya di sini tuh saya bisa melihat dari berbagai aspek gitu. Nah, biku ini hanya 4 jam tidur. Kemudian jam 2 pagi dia sudah bangun dan melanjutkan meditasinya. Lanjutkan meditasinya dia. Jadi dalam 24 jam, hanya 4 jam beristirahat. 20 jam lainnya adalah penuh dengan pengembangan pandangan terang ini. Nah, kemudian biku yang disebut Pacaharati Nakharati ini adalah biku yang memiliki jenis biku yang memiliki pencernaan yang kuat gitu. Sehingga ketika pagi hari ya dia sudah bangun, dia jam 2 pagi bangun mulai bermeditasi dan lain sebagainya, tapi ya dia kesulitan karena apa? Karena di dalam perutnya ini tidak ada makanan gitu, sehingga dia menjadi tidak bisa berkonsentrasi dengan baik di situ. Maka dia berusaha melakukan tugasnya di pagi hari itu dengan cepat, kemudian segera meninggalkan wihara untuk mendapatkan makanan gitu. Di pagi hari dia bisa mendapatkan itu bubur gitu untuk mendapatkan itu. Nah, tapi biku ini begitu dia sudah meneguk 2-3 kali bubur yang dia terima itu, ketika ada makanan, sudah ada makanan di dalam perutnya ini, maka ya cairan pencernaan itu ya yang ada di dalam lambung kita ini, maka dia akan segera mengambil makanan itu. Ketika tidak ada makanan, maka cairan pencernaan ini ya tejo datu ini sebetulnya dia akan mengambil mengambil apa yang ada di dalam perut kita. Nggak ada makanan, tidak ada makanan yang kita telan, maka dia akan mengambil yang disebut di situ dikatakan sebagai upadinakang. Upadina rupa sebetulnya. Jadi
bentuk materi apa saja yang ada di dalam lambungnya di situ, ya terutama yang tersisa ya hanya di lapisan dalam perut kita itu. Itu dimakan itu. Diambil sebagai makanan. Jadi cairan pencernaannya itu mengambil itu. Tetapi ketika kita sudah makan, ada makanan yang masuk. Ya, makanan yang masuk itu disebut anupadina, bentuk materi yang tidak tercengkeram. Anupadina itu materi yang tidak tercengkeram. Jadi kan seperti nasi yang kita makan, sayur yang kita makan itu kan menjadi bahan makanan kita ini kan munculnya, terjadinya itu bukan karena kama, itu disebut utuja rupa. Ya, jadi dari temperatur tumbuh-tumbuhan semacam ini adalah utuja rupa. Itu bukan makhluk hidup. Mungkin dalam sains mereka mengatakan makhluk hidup. Secara Buddhis kita tidak mengatakan makhluk hidup karena dia tidak ada batin. Terjadinya bukan karena kama. Di alam kehidupan kita, salah satu dari alam kehidupan kita, ada asanya sata Brahma. Ya, dia tidak memiliki batin kan, disebut asanya. Asanya sata, makhluk yang tidak memiliki batin. Tapi dia makhluk hidup. Kenapa? Karena kemunculannya adalah karena apa? Karena kama. Tapi tumbuhan tidak. Tumbuhan ini kemunculan itu, dia bisa berkembang demikian itu karena apa? Karena utu. Jadi karena utu, temperatur ini yang menyebabkan kemunculan tumbuh-tumbuhan ini. Dia menjadi tumbuh ya dalam ketika dia mendapatkan temperatur yang sesuai ya dia akan tumbuh dengan baik. Kalau tidak ya dia layu mati. Nah, makanan yang kita makan ini beras menjadi nasi ya dari sayur-sayur direbus dan lain sebagainya kita makan ini itu bukan kamaja rupa. Ya, maka dia adalah anupadinaka rupa. Di sini anupadinakang dikatakan demikian. Nah, ketika ada itu maka cairan pencernaan ini yang di sini dikatakan kamaja tejo datu ini adalah sama dengan pacaka tejo, unsur api yang dihasilkan diproduksi dari kama. Itu akan mengambil makanan yang kita telan itu. Nah, ketika dia makan demikian, maka ya itu stresnya itu akan hilang sudah. Badannya menjadi ada energi lagi, gitu. Tidak gemetaran lagi, gitu. Sudah tidak berkeringat lagi. Jadi dia merasa nyaman, sudah merasa nyaman. Ketika merasa nyaman, maka dia langsung bisa mengembangkan meditasinya. Ya, dia langsung mengembangkan meditasinya. Dia dengan cara demikian, maka dia akan bisa mencapai atau merealisasikan tingkat-tingkat kesucian hingga tingkat kesucian yang tertinggi pada waktu makan itu. Ya, maka disebutkan demikian. Maka di kitab ulasan dikatakan ini kejadian kan dituliskan kebanyakan kisah ini kan di Sri Lanka. Kitab ulasan kan ditulis oleh Bante Buddhaghosa berdasarkan ulasan-ulasan yang lampau ya dan kejadian-kejadian kemungkinan yang di zaman Bante Buddhaghosa begitu. Maka dikatakan di sini di Sri Lanka, di Sihala, Dipa, ya di palinya Sihala, maka di tempat-tempat makan, ya ruang duduk yang disebut asana sala itu, ya atau gedung untuk yang disediakan bagi para biku untuk mengkonsumsi makanan itu, dimanapun yang ada di Sri Lanka pada waktu itu, semuanya pasti ada seorang biku yang mencapai tingkat kesucian arahata ketika makan di situ. Di seluruh pulau di Sri Lanka itu. Coba berapa banyak. Maka sampai dikatakan demikian. Begitu dia makan ketika merasakan sudah kenyamanan di dalam tubuhnya, dia bisa berkonsentrasi, mengembangkan wipassananya, bahkan hingga mencapai tingkat kesucian tertinggi arahata. Itulah maka biku ini ya ketika pulang dia sudah sebagai seorang arahata, seorang araha. Seringkali kita mengatakan arahat gitu ya. Arahat itu lebih cenderung pengucapan ya dari Sanskrit demikian. Dari bahasa Pali kata asal ya kita mengatakan kata asalnya itu adalah arahan. Jadi arahan A-R-A-H-A-N-T itu arahan atau arahanta. Itu. Jadi dari kata araha dengan partikel akhir itu anta. Maka itu
Kita harus mengatakan kalau dia bentuknya itu bentuk tunggal, kita harus menyebutnya araha. Gitu. Kalau bentuknya itu bentuk plural, jamak, maka itu arahanta. Gitu. Jadi kalian harus membedakan, kalian nanti menulis karya ilmiah dan lain sebagainya ya. Kalau kalian seorang ya seorang araha. Banyak maka ya para arahanta. Kalian belajar bahasa Pali kan harus dibedakan gitu bagaimana declension gitu kan dari arahanta, bagaimana declensionnya dari araha, arahanta, arahang, arahanta gitu kan terus nih. Kalian harus tahu demikian. Maka dikatakan demikian. Bahkan di pulau di Sri Lanka itu pada zaman dulu itu, maka di semua katakanlah di setiap tempat ya ruang duduk yang dipakai untuk para biku untuk mengkonsumsi makanan itu pasti di situ pernah ada yang mencapai tingkat sucian arahata ketika makan. Itulah maka di dalam kehidupan katakanlah sekarang kita sebagai yogi di sini ketika makan kalian harus memberikan pengamatan dengan baik di situ, kembangkan dengan baik ketika kalian melakukan seluruh proses ketika kalian makan itu berikan pengamatan dengan tepat di situ. Jadi bahkan dalam kegiatan sehari-hari ini, ya dalam aktivitas sehari-hari sebagai yogi ketika makan dan lain sebagainya, pencapaian tingkat kesucian itu bisa direalisasikan. Jadi jelas itu disebutkan dalam kanon Pali itu dijelaskan gitu, disebutkan dengan pasti bahwa banyak yang mencapai tingkat-tingkat kesucian dengan cara itu. Mungkin kalian hanya mendengar gitu, Bante Ananda mencapai tingkat kesucian arahata dalam posisi ketika akan berbaring gitu. Tetapi di dalam kitab-kitab ulasan ini kita bisa mendapatkan kisah-kisah atau pernyataan-pernyataan bahwa para biku, para bikuni pada waktu itu mencapai tingkat-tingkat kesucian itu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ya, maka jangan menyepelekan gitu loh. Aktivitas sehari-hari ini sangat penting sekali. Bukan hanya duduk dan berjalan formal gitu. Selain dari duduk formal, jalan formal itu hal-hal yang lainnya itu termasuk dalam kegiatan sehari-hari ini. Yang harus terus-menerus kalian jaga kesinambungan. Pengamatannya itu harus terus-menerus ada. Jadi maka di sini kalian berlatih 18 jam itu kalian harus betul-betul mengusahakan ya semaksimal mungkin tuh terus-menerus berkesinambungan pengamatan ini terus-menerus. Ingat bahwa kita melakukan meditasi vipassana yang disebut pandangan terang ini memiliki objek nama dan rupa itu terjadi setiap saat dan bisa berubah setiap saat. Kalau kalian melakukan meditasi samatha, kalian hanya memegang satu objek, kasina misalnya, kasina tanah misalnya, kalian pegang itu terus-menerus, tidak berubah-ubah gitu. Tetapi vipassana ini adalah dinamis, praktek meditasi yang dinamis. Apapun yang muncul yang bisa dicerap oleh batin kita ini, dia menjadi objek. Jadi maka pengamatan kita tuh dinamis dan harus segera bisa cepat menangkap itu. Bagaimana bisa cepat menangkap itu? Hanya ketika kita mengembangkan sati kita ini dengan baik. Ya, 2 hari lalu saya katakan bahwa sati ini ya memiliki fungsi apa? Menyebabkan kita tidak kehilangan objek. Jadi apapun yang muncul, kita segera bisa menangkapnya. Terus menerus demikian. Ya, jenis biku yang ketiga adalah dalam bahasa Pali dikatakan newa harati napaca harati. Jadi biku ini, biku yogi, bukan yogi sebetulnya. Biku ini dia tidak membawa meditasinya ketika pergi meninggalkan wihara, ketika pulang juga tidak. Jadi ini jenis biku yang bagaimana? Jenis biku yang dia hanya tidak memiliki pemahaman apa-apa sebetulnya. Dia menjadi biku, tapi dia tidak memiliki pemahaman apa-apa. Kalian menjadi samanera, nanti menjadi biku, kalian menjadi atasilani juga demikian. Maka kalian jangan menjadi seseorang yang seperti ini, kalian harus memiliki pemahaman. Tapi ini ada di
di dalam komunitas persamuan para biku ini ada yang seperti begitu. Di zaman lampau pun ada, di zaman sekarang pun ada. Ya, kalian mungkin kalau mendapat kesempatan gitu berkunjung ke negara-negara Buddhis gitu, kalian akan menemukan juga para biku semacam ini. Kemungkinan akan bertemu gitu. Makanya jangan kaget begitu. Kita menjadi biku, kalian menjadi samanera dan lain sebagainya itu ya kita lihat yang memang pantas untuk bahkan untuk bisa menjadi contoh bagi kita gitu. Yang hal semacam itu ya kita ketahui saja gitu. Tidak perlu dibicarakan gitu, hal semacam itu gitu. Jadi jenis biku ini adalah biku yang hidup dengan apa? Dengan ketidakwaspadaan, hanya hidup saja begitu. Maka dia dikatakan sebagai dia memiliki 5 jenis batin yang tandus. Pancawida, cetokila gitu. Di Anguttara Nikaya disebut cetokila. Pancawida cetokila. Cetokila ini ceto ini adalah batin. Kila ini di sini ya kita artikan tandus gitu, kosong gitu. Batin yang kosong, batin yang tandus. Tidak subur gitu. Kita ada tanah yang gersang yang ditanemin yang tidak akan tumbuh semacam demikian. Sama seperti ini. Dia memiliki 5 hal yang tandus gitu, batin yang tandus. Nah, 5 hal yang tandus ini apa? Batin yang tandus ini apa? Keraguan-raguan terhadap Buddha, keraguan-raguan terhadap Dhamma, terhadap Sangha, terhadap Sikha adalah latihan. Satu lagi, karena adanya kemarahan terhadap teman sedama. Itu disebut batin yang tandus. Meskipun dia sebagai biku bisa saja memiliki keraguan-raguan terhadap Buddha. Di dalam Winaya disebutkan secara jelas, maka biku itu akhirnya dikeluarkan dari sangga. Ya, dalam salah satu aturan dalam Patimokkha, salah satunya karena demikian. Namanya biku Arita. Ya, dia memiliki keraguan-raguan sebetulnya terhadap Buddha, Dhamma, Sangha semacam demikian. Ya. Dan satu lagi adalah seorang samanera. Dia ragu-ragu, dia memiliki keraguan-raguan gitu. Apa benarnya apa ada yang dikatakan seorang Buddha Maha tahu, demikian kan Sabanyutanyana itu kan memiliki pengetahuan kemahatauan demikian kan. Yang demikian dia memiliki keraguan-raguan semacam itu. Ada tidak sih sebetulnya Buddha itu seperti begitu? Keraguan-raguan terhadap Dhamma, terhadap ajaran, keraguan-raguan terhadap Paticcasamuppada, ya, hukum tentang kemunculan yang bergantung gitu, yang saling bergantung, ya, terhadap hukum kama, ya, terhadap dhamma yang lain-lainnya. Apakah ada kebajikan yang disebut kebajikan itu ada? Jadi dia ragu-ragu terhadap hal itu. Ketika hanya ada keraguan-raguan semacam itu, ya dia tidak bisa mengembangkan. Batinnya itu tidak akan berkembang. Ya. Keraguan-raguan terhadap sangga, terutama terhadap Arya Sangga, masa benar sih ada biku bisa mencapai tingkat kesucian semacam itu? Apakah betul ada persamuan suci itu? Gitu. Keraguan-raguan semacam demikian. Maka batinnya hanya diliputi oleh keraguan-raguan semacam itu terus-menerus. Maka tidak akan bisa berkembang. Maka disebut batin yang kosong atau batin yang tandus tadi. Keraguan-raguan terhadap sikha, terhadap pelatihan. Masa dengan pengamatan kembung dan kempisnya perut, pengamatan dengan ketika kita makan, ketika kita minum, masa kita bisa mencapai tingkat kesucian sih? Muncul keraguan-raguan semacam itu. Oh, katanya ada 4 landasan perhatian penuh, masa betul dengan latihan semacam itu kita bisa mencapai tingkat kesucian? Apa betul dengan berdana misalnya gitu? Apakah betul ini suatu kebajikan yang akan memberikan hasil kebahagiaan?
Apakah dengan menjalankan sila latihan moralitas ini betul-betul akan membawa kita pada kelahiran kembali yang bahagia? Dan apakah betul itu suatu kebajikan? Dan lain-lain sebagainya. Ya, terhadap pelatihan bagaimana kita berdana, bagaimana menjalankan moralitas, bagaimana kita mengembangkan konsentrasi, mengembangkan pandangan terang ini, dia memiliki keraguan-raguan itu. Maka dia tidak akan berlatih. Bagaimana dia bisa berlatih kalau dia sudah ragu-ragu di situ? Dia melalui keraguan-raguan semacam demikian. Dan satu lagi dikatakan sebagai kemarahan, ketidaksukaan terhadap teman sedama. Ini sulit. Seringkali sulit dalam kehidupan kita untuk bisa harmonis, ini yang harus dijaga. Tetapi kalau kita semua mengembangkan kerendahan hati kita ini, kalau kita memiliki kerendahan hati kita ini, kita memiliki hati yang terbuka ini, maka kita bisa hidup dengan harmonis. Gitu. Kenapa terjadi pertengkaran? Karena ego kita ini loh yang menyebabkan itu. Itu yang menyebabkan gitu. Oh, saya lebih senior, saya lebih tinggi, status saya sebagai biku, kalian hanya sebagai samanera, kalian sebagai atasilani. Oh, kalian anak-anak kecil, saya orang dewasa, dan lain sebagainya. Tidak memiliki kerendahan hati gitu. Menyebabkan ya terjadi ketidakharmonisan gitu. Terjadi yaitu kemarahan terhadap teman sedama ini. Terjadi di situ. Dan itu selalu terjadi. Ketika kita tidak menjaga diri kita dengan baik, dalam patokan-patokan yang sesuai dengan dhamma, ya maka ya terjadi itu konflik di situ. Ketika konflik ini terus-menerus terjadi, ya menjadikan bagaimana kita bisa mengembangkan batin kita, yang ada hanya kebencian saja, ketidaksukaan saja. Dalam kehidupan Buddha juga kan juga terjadi gitu kan. Suatu ketika Buddha berada di Kosambi itu kan di situ terjadi pertengkaran, konflik antara dua kelompok biku, biku yang ahli winaya dan biku yang ahli dalam dhamma. Konflik gitu. Terjadi konflik. Ya, salah satu dengan yang lainnya sudah terus-menerus akhirnya dari hal yang kecil sekali, dari hal karena ada air gitu, ada air di dalam toilet saja tertinggal gitu di dalam gayungnya begitu, semacam begitu. Menjadi suatu pertengkaran yang bahkan akan ya, nyaris menyebabkan perpecahan dalam sangga. Sampai begitu. Hal yang kecil. Ya karena apa? Terutama ya karena mereka belum mencapai tingkat kesucian. Itu salah satu hal juga. Sehingga apa? Ya mungkin mereka ahli dalam dhamma gitu, tapi kalau tidak mempraktekkan, ya tidak mendapatkan manfaatnya kan. Dia ahli dalam winaya, dia hanya memahami begitu. Winaya juga mengajarkan kita kerendahan hati juga sebetulnya. Bukan sekedar kita kita sangat disiplin terhadap itu, tidak. Kalau kita disiplin tetapi juga kita akan mendapatkan mengerti bahwa posisi kita itu bagaimana kita itu menempatkan diri sebetulnya. Maka tidak akan muncul kesombongan, tidak akan muncul menjadi kita ego, itu tidak akan muncul. Tidak akan menyebabkan terjadinya konflik. Ketika ada konflik demikian, sampai akhirnya kan Buddha meninggalkan, dikasih tahu bahkan Buddha menasehati mereka pun sudah tidak didengar. Coba, sampai demikian. Apalagi kusala dhamma di sini nasihatin kalian, masuk telinga kanan keluar telinga kiri itu udah begitu dengar langsung keluarin, dengar langsung keluarin, tidak pernah didengar betul itu. Sehingga akhirnya Buddha tahu, wah ini sudah tidak bisa, ya sudah saya tinggalkan saja. Tidak akan bisa mendapatkan kenyamanan dengan tinggal dengan para murid-murid saya yang hanya konflik terus-menerus. Sehingga akhirnya apa yang terjadi pada kisah itu? Bahkan umat awam yang harus mendamaikan gitu, menyadarkan sebetulnya, menyadarkan bahwa mereka itu salah. Menyadarkannya bagaimana? Tidak dikasih makan loh. Ya, kalau para biku tidak dikasih makan ya,
Ya, mereka setengah mati. Tidak dikasih makan. Akhirnya bagaimana ya? Akhirnya mereka mengatakan kepada para umatnya gitu. Nah, kita nggak kasih makan, kita nggak bisa berlatih. Lah kalian juga tidak berlatih, memang tidak berlatih dari awal. Kalian konflik begitu, sehingga Buddha pun meninggalkan kota ini. Kita menginginkan Buddha ada di sini, kita bisa belajar, kita bisa berlatih, tapi kalian malah konflik. Nah, maka umatnya hanya kalau kalian menyadari kesalahan kalian, kalian meminta maaf kepada Buddha, kalian akan menjalankan kehidupan sebagai biku dengan baik, tidak konflik, hidup dengan harmonis, maka kami akan melayani para biku lagi. Sampai demikian. Hanya ketika mereka menjadi betul-betul menyadari kesalahan mereka, ya mereka menjadi akur lagi, harmonis lagi, mohon maaf kepada Buddha, itu kan. Akhirnya mereka bisa menjalankan kehidupannya sebagai biku dengan benar. Ya, jadi ini ada 5 jenis yang disebut batin yang tandus. Dan juga disebut mereka yang memiliki batin yang terikat. Ya. Cetaso winibanda atau winibanda ceto. Jadi jenis biku yang ketiganya, biku yang dikatakan tidak memiliki pemahaman jernih ini adalah biku yang batinnya tandus dan batinnya yang terikat. Batin yang terikat apa? Terikat oleh kesenangan indriawi ini. Oh, kita terikat, memiliki keterikatan yang kuat, kemelekatan kuat terhadap kesenangan indriawi kita ini. Apa yang kita lihat, kita dengar, kita cium, kita kecap ini, kita sentuh ini. Ya batin kita tidak akan bisa berkembang. Ya ini batin kita ini terikat di situ. Kemudian apa? Batin kita ini terikat pada apa? Pada tubuh kita ini. Pada tubuh kita ini. Jadi sangat terikat terhadap tubuh kita ini. Oh, saya ingin menjadi lebih kekar, badan kita lebih cantik, dan lain sebagainya. Ya, yang sekarang ada kan demikian. Oh, kurang cantik gitu, operasi plastik, begitu kan. Ya kan, rambut saya lurus kurang cantik, dibuat ikal-ikal keriting gitu. Yang keriting diluruskan, yang lurus dikeritingin, begitu kan. Bibirnya tidak merah, dimerah-merahin, begitu kan. Kurang hitam, diitemin, gitu. Oh, kukunya pendek-pendek kurang baik, dipanjangin, gitu. Kuku itu juga palsu, juga ada sekarang itu kuku palsu. Pakai pakaiannya juga demikian, gitu kan. Ya, pakaian yang sudah tertutup rapat, bagus. Wah, ini kurang menarik ini, dikasih lubang gitu sehingga menarik gitu. Orang melihat gitu kan. Dilubangi gitu kan. Ya kan, lututnya dilubangi, agak sedikit ke atas, pahanya dilubangi, gitu. Sekarang model gitu, ya kan, supaya menarik. Dulu kalau dilubang-lubangi, tempel dulu, dijahit, ya celana kamu lubang. Sekarang justru dilubangi. Gitu. Untungnya bukan pantatnya yang dilubangi gitu. Begitu kan. Yang wanita kan juga begitu, supaya kelihatan menarik, dadanya dibuka lebar-lebar gitu kan, dilubangi lebar-lebar gitu, supaya kelihatan gitu, supaya menarik. Gitu. Itu kan kenyataan gitu kan. Potongan bawahnya juga harusnya tertutup ya, diangkat lebar-lebar ke atas gitu, mini sekali gitu kan. Iya kan? Itu yang menarik gitu kan, menarik gitu. Ya, jadi keterikatan itu pada kesenangan indria, pada tubuh kita ini terhadap yang lain, terhadap orang lain gitu, terhadap bentuk-bentuk objek visual yang lain itu, terhadap orang-orang lain kan begitu. Nah, itu juga merupakan suatu keterikatan gitu, batin yang terikat pada hal-hal semacam itu. Dan juga apa? Keterikatan batin yang terikat ini pada apa? Pada makanan. Menjadi apa? Kita terlalu banyak makan dan kemalasan. Begitu ada umat
banyak datang, terutama mungkin hari Sabtu Minggu gitu ya, saya kira ya di sini ya, terutama kan mereka membawa makanan yang mewah lah sebetulnya gitu. Wah, batin kita ini terikat dengan makanan itu gitu, makannya habis-habisan gitu, makan terlalu banyak. Akhirnya ya malas. Nah, batin kita terikat dengan makanan demikian ya kita tidak berkembang, akhirnya malas. Bagaimana kita bisa berlatih? Nah, maka kita makan itu harus disebut bojana matanyuta, harus makan yang cukup gitu. Cukup itu ya memang tadi masing-masing orang berbeda, karena itu kan yang disebut kama jati tejo datu ini kan masing-masing dari kita nih, masing-masing individu ini kan berbeda. Maka harus sesuai, makanan itu harus yang cukup untuk menopang latihan kita ini, kehidupan kita sebagai papajita ini gitu. Ya. Harus cukup itu, hanya cukup untuk itu. Makanya itu ada perenungan dan lain sebagainya itu kan. Agar kita menjadi tidak terikat dengan makanan-makanan semacam itu. Sehingga kadang-kadang kita harus merenungkan gitu, sifat menjijikan dari makanan dan lain sebagainya. Hanya di sini, karena ini kita kan latihan hanya 10 hari gitu. Saya tidak menekankan pada perenungan makanan gitu. Tapi kalau kita misalnya berlatih dalam waktu cukup lama, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan lain sebagainya, ya kita bisa sambil mengembangkan itu. 10 hari coba lebih berfokus pada, ya terutama pada 4 materi unsur pokok ini. Ya, ketika merentangkan tangan, menjulurkan tangan, menyendok, menekukkan tangan, mengunyah, dan lain sebagainya, itu lebih tekankan pada itu saja sehingga tidak terlalu lebar sekali objeknya. Itu kan perenungan kejijikan itu kan objek yang berbeda, itu lebih masuk ke dalam samatha sebetulnya. Retret kita ini kan pendek gitu, maka ya saya arahkan gitu, saya tekankan pada objek yang tidak terlalu lebar begitu. Nah itu, maka kalau kita memiliki keterikatan pada makanan semacam itu, menjadi ya tidak berkembang kita tuh. Dan satu lagi keterikatan apa? Keterikatan kita ingin terlahir sebagai dewa. Itu banyak gitu. Dari kita itu, kenapa kita berlatih meditasi? Saya ingin terlahir sebagai dewa. Enak terlahir sebagai dewa gitu kan. Oh selalu bahagia, kan selalu disebut lahir sebagai dewa ya bahagia, lebih bahagia dari manusia begitu kan. Nah, ingin terlahir sebagai dewa, terlahir sebagai Brahma, begitu. Jadi terikat sekali. Apa yang kita lakukan, kita berdana, kita menjalankan sila, kita bermeditasi, hanya untuk tujuan apa sebenarnya? Untuk terlahir sebagai dewa. Jadi bukan kebebasan yang sesungguhnya, tapi ya terikat terlahir sebagai dewa itu juga kita masih berada di dalam perputaran kelahiran dan kematian ini, dalam samsara ini. Kita masih terikat di situ. Ya, nah, biku yang ketiga semacam demikian. Jadi dia bergaul dengan orang-orang yang tidak pantas demikian, ya, terus saja hanya demikian. Kehidupannya itu hanya akan panjang di dalam perputaran samsara ini saja, gitu. Nah, kemudian jenis yang keempat disebut haratica, ya, paca haratica. Jadi biku yang membawa meditasinya ketika dia mengumpulkan dana makanan, ketika pulang pun juga dia terus bisa membawa meditasinya. Nah, ini yang ideal, ini yang harus kita lakukan, itu demikian. Coba kalian dari Kuti ke sini, kalian bawa meditasinya. Di sini kalian bermeditasi, kalian kembangkan, kalian jaga meditasinya terus-menerus. Malam hari juga kalian bawa lagi sampai ke Kuti kalian sampai tertidur. Ini yang harus kalian praktekkan begitu. Haratica, paca haratica. Disebutkan beberapa kisah sebetulnya, bagaimana pada waktu itu para biku menjalankan praktek ini. Maka haratica, paca haratica ini juga disebut sebagai gata paca gata wata. Ya, gata paca gata wata. Suatu wata di sini sebenarnya kewajiban, tetapi
Lebih dalam hal ini kita artikan sebagai praktek lah. Praktek pergi dan pulang. Gata itu pergi, paca gata kembali. Ya praktek pergi dan pulang. Sama dengan artinya dengan haradija, paca haradija ini sebetulnya. Jadi ada satu kelompok biku demikian, ada 100 biku tinggal dalam satu wihara. Ya. Nah, ketika tinggal dalam satu wihara, mereka kemudian melakukan kesepakatan. Ya, melakukan kesepakatan. Ya, ini suatu praktek juga, praktek kesepakatan adalah katika wata. Ya, mereka mengatakan kita jadi biku ini, ya, kita jadi biku ini kan bukan karena kita memiliki hutang. Ya, kita jadi biku tidak boleh punya hutang. Ketika kita memiliki hutang, kita tidak bisa ditahbiskan jadi biku. Jadi mereka mengatakan kita menjadi biku ini bukan karena kita punya hutang, kita ingin melarikan diri dari hutang gitu, bukan karena itu. Kita menjadi biku juga bukan karena kita ini melarikan diri dari hukuman karena kita melakukan kesalahan gitu, dari hukuman raja gitu. Bukan karena itu juga. Kita menjadi biku ini juga bukan karena kita itu kesulitan di dalam penghidupan kita ini. Juga bukan karena itu. Ya, mereka mengatakan demikian. Tapi kita menjadi biku ini karena kita ingin bebas dari penderitaan, kita ingin bebas dari perputaran samsara ini. Ya, kita ingin mencapai betul-betul kebebasan yang sesungguhnya. Nah, maka mereka mengatakan, maka coba kita bersama-sama melakukan ya praktek ini untuk mengikis, memberantas, katakanlah menghilangkan, membuang kekotoran batin kita ini. Ketika kita berjalan, kita harus bisa mengatasi kilesa kekotoran batin ini ketika berjalan. Ketika kita berdiri, kita mengatasinya ketika berdiri. Ketika duduk, kita atasi ketika menduduk. Ketika kita duduk. Ketika berbaring, kita atasi kekotoran batin ini ketika berbaring. Mereka sepakat demikian. Ya. Nah, maka ketika pagi hari mereka mengumpulkan dana makanan, mereka akan berjalan berbaris demikian. Mengumpulkan dana makanan kan. Nah, ketika berjalan demikian, nah sekarang kan mereka berjalan. Nah, ketika muncul kekotoran batin, ya mereka harus mengatasinya ketika berjalan. Tetapi ketika dia tidak bisa mengatasi ketika berjalan, ya mereka berhenti loh, mereka harus berhenti, berdiri, ya berhenti di situ. Jadi di sini saya tidak tekankan mengatasi kekotoran batin kalian dengan berjalan gitu. Maka kan setiap kali saya instruksikan ketika kalian melakukan meditasi jalan, timbul pikiran mengembara dan lain sebagainya, kalian harus atasi dengan bagaimana berhenti, kalian amati, demikian kan. Nah tapi ya biku ini, para biku ini katakanlah mereka biku yang berlatih begitu. Jadi ketika berjalan mereka atasi dengan tetap berjalan gitu. Ya mereka bisa melakukan itu. Tetapi kalau tidak bisa, ketika berjalan mengatasi dengan berjalan tidak bisa, mereka berhenti. Mereka berhenti. Diatasi dengan posisi berdiri. Ya, ketika mengatasi dengan posisi berdiri itu, kan harusnya kan berjalan, tapi kalau dia berhenti, maka kan yang belakang itu kan semuanya berhenti semua kan. Maka yang berhenti ini akan bagaimana? Dia akan mengingatkan, menasihati diri sendiri. Saya berhenti, berarti yang di belakang itu tahu bahwa ada kekotoran batin dalam diri saya. Semua orang itu tahu, kenapa saya berhenti? Karena saya memiliki kotoran batin. Saya tidak bisa mengatasi dengan berjalan, maka saya berhenti berdiri. Nah, sehingga dia mengetahui itu, dia mengerahkan usahanya, memberikan pengamatan, mengatasi kekotoran batin itu. Sehingga ketika posisi berdiri itu, dia bisa mencapai tingkat kesucian. Nah, tetapi kalau dia tidak bisa mengatasi di situ, ketika dengan berdiri tidak bisa atasi, apa yang harus dilakukan? Duduk. Ketika dia duduk, semuanya duduk. Yang di belakang duduk semua. Dia menasihati lagi bahwa saya duduk, tadi berjalan tidak bisa diatasi, dengan berdiri tidak bisa diatasi, sekarang duduk tidak bisa diatasi. Semua yang di belakang saya ini
Mereka tahu bahwa saya ini tidak bisa mengatasi kekotoran batin, bahkan dengan berdiri pun tidak bisa, maka saya duduk. Maka dia mengerahkan usahanya lagi. Dia kerahkan usaha lagi untuk mengatasi kekotoran batinnya yang muncul itu. Ya, dia bisa sampai mencapai tingkat-tingkat kesucian. Namun demikian, kalaupun tidak bisa, maka dia harus dengan posisi duduk dia tidak bisa mengatasinya. Bagaimanapun juga kan dia tetap harus jalan. Maka dia harus memiliki ketetapan hati, bertekad dengan kuat. Ya, dia akan melanjutkan berjalan dengan tanpa munculnya kekotoran batin lagi. Jadi dia melakukan praktek demikian. Gitu. Ya, itu yang Gata Parigata Wada itu dilakukan dengan cara demikian. Nah, maka cara melakukan begitu ini dalam kelompok kadang-kadang mungkin agak kesulitan, maka seringkali dilakukan perseorangan gitu. Nah, maka di situ dikisahkan ada kisah Bante seorang biku tera gitu ya, Mahapusa Dewa Tera. Ya, dia melakukan praktek ini. Beliau melakukan praktek ini selama 19 tahun. Ya, jadi selama 19 tahun beliau melakukan praktek ya, Gata Parigata Wada ini, atau Haratica Paca Harati ini. Selama 19 tahun. Kalian 10 hari bisa mampu tidak? 10 hari aja. Beliau ini 19 tahun. 19 tahun ketika beliau harus berjalan mengumpulkan dana makanan, ketika berjalan demikian, begitu langkahnya ini dia tidak mindful, ya, dia kembali loh balik. Jadi dia berjalan tidak mindful 5 langkah, menyadari oh saya tidak mindful nih, tidak ada perhatian penuh 5 langkah, dia balik mundur 5 langkah. Balik lagi, ulangi dia ulangi. Ulangi berjalan lagi dengan mindful. Berjalan lagi mindful. Lepas mindfulnya, perhatian penuhnya lepas, dia berhenti, dia kembali, mundur lagi, balik lagi. Baru ulangi jalan lagi. Sehingga ketika berjalan demikian, ada petani melihat gitu. Petani berpikir, wah ini biku ini tersesat, mungkin tidak tahu jalan, mungkin apa ada sesuatu yang ketinggalan, sesuatu yang jatuh sehingga mencari-cari begitu. Ditanya begitu, Bante Pusa Dewa tidak menjawab. Dia terus mengembangkan perhatian, berusaha mengembangkan perhatian penuhnya di situ. Apa yang diucapkan oleh orang-orang itu dia tidak pedulikan. Dia terus mengembangkan itu. Begitu dia perhatian penuhnya lepas, dia balik, putar balik, ulangi lagi, berjalan dengan penuh perhatian lagi. Terus begitu, selama 19 tahun. Dia lakukan begitu. Setelah menjalankan selama 19 tahun, pada tahun ke-20 beliau mencapai tingkat suci yang tertinggi Arahata. Ya, jadi coba teruskan sampai 20 tahun. Ya. Kalian sebagai samanera, sebagai atasilani, harus mengembangkan apa? Mengembangkan perhatian penuh kita ini terus-menerus. Kalian menjadi ini kan untuk mencapai kebebasan, bukan? Untuk apa coba? Untuk bisa makan enak begitu? Hah? Atau kalian kesulitan dengan penghidupan kalian? Hah? Atau karena apa? Oh karena disuruh orang tua, oh dipaksa, udah lulus SMA, nggak ada kerjaan, ya daripada nganggur, udah jadi samanera di sini gratis belajar itu, makanya seenaknya gitu jadinya di sini. Jangan begitu. Coba latih 20 tahun begitu Gata Parigata Wada ini. Lakukan itu. Jadi betul-betul memang tidak karena belajar teori banyak, tapi kalian fokus betul-betul pada latihan meditasinya. Mencapai tingkat-tingkat kesucian demikian. Ya maka ini adalah kisah yang benar, ini bukan bohong-bohongan, bukan, ini benar terjadi itu. Yang satu lagi kisah tentang biku yang lain bernama Mahanaga, Bante Mahanaga. Bante Mahanaga ini juga berlatih Gata Parigata Wada ini.
Pertama, dia berlatih gata paca gata wata ini dengan bagaimana? Dengan hanya 2 posisi atau postur sikap meditasi. Dia hanya berjalan dan berdiri. Jadi dia melakukan ini, berjalan dan berdiri ini bukan hanya 1, 2 hari atau 10 hari. Dia menjalankan selama berapa? 7 tahun. Jadi dia tidak tidur, tidak duduk. Selama 7 tahun dia tidak tidur, terlentang, tidak duduk. Dia hanya berjalan dan berdiri. Capek berjalan, dia berdiri. Capek berdiri, dia jalan. Selama 7 tahun. Kenapa praktek 7 tahun? Dia berpikir, ini Bodhisatta, Petapa Gotama ini, sebelum mencapai kebudaan, beliau praktek Dukaracarya selama berapa? 6 tahun. Maka dia berketetapan hati, beliau ini berketetapan hati, saya akan melakukan Gata Parigata Wata, Gata Paca Gata Wata ini, dengan dua postur, yaitu berdiri dan berjalan selama 7 tahun. Selama 7 tahun dia lakukan itu. Mau melakukan? Jangan cuma senyum ini, lakukan ini. Senyum masih dari tadi. Lakukan ini 7 tahun. Hanya berdiri dan berjalan. Dia lakukan itu. Setelah 7 tahun, ya, dia kemudian lanjutkan hanya gata, paca gata. Jadi mungkin ya dia mengubah dengan 4 sikap duduk ya, dia berjalan, berdiri, duduk dan berbaring. Tapi tetap menjalankan selama 16 tahun dia lakukan lagi. Dia lakukan begitu. Nah, ketika menjalankan gata paca gata ini juga, ketika dia akan mengumpulkan dana makanan, dia keluar dari kutinya, mungkin dia tinggal di hutan gitu, dia di wihara hutan, kuti kecil gitu kan. Maka ketika dia ingin mendapatkan makanan kan dia harus berjalan menuju desa gitu. Ketika jalan menuju desa gitu, ya di hutan gitu, tidak ada di perkampungan, maka di sini juga kita bisa melihat bahwa dikatakan bahwa sebelum dia masuk ke dalam perkampungan, dia baru mengenakan jubah tertutupnya. Jadi kan jelas di dalam Sikya kan juga dikatakan ketika kita berada di masyarakat gitu, kita harus mengenakan jubah tertutup gitu kan. Di wihara ya kita bisa mengenakan jubah setengah terbuka demikian. Nah ini juga demikian ya, Managatera ini dia ketika sebelum masuk desa itu dikatakan di jarak, kalau orang desa melihat orang desa itu tidak bisa membedakan ini manusia atau ini adalah ternak gitu, dikatakan demikian. Dalam jarak itu, dia mengenakan jubahnya, tertutup. Kemudian setelah itu, dia mengisi mulutnya diisi air. Bukan ditelan, tapi hanya diisi air saja di mulutnya. Jadi dijaga di mulutnya saja, airnya itu di situ. Untuk apa? Agar dia tidak bicara loh. Nah, kita sebetulnya ketika menerima dana makanan kan, kita harus mengucapkan gitu kan, semoga Anda berbahagia dan lain sebagainya kan, Sukihotu dan lain sebagainya gitu kan. Nah bahkan ya Managatera ini beliau tidak ingin mengucapkan itu. Supaya apa? Supaya perhatian penuhnya ini tidak terganggu lagi, terfokus lagi, terus demikian. Maka dia jaga ada air di dalam mulutnya itu. Jadi beliau itu menghindari mengucapkan Sukihotu dan lain sebagainya. Namun ketika misalnya ada penduduk begitu kan, bertanya tentang dhamma dan lain sebagainya, itu kewajiban bagi dia untuk menjawab. Kita memiliki kewajiban untuk menjawab. Jadi kalau misalnya ada umat gitu yang setelah berdana gitu, kemudian dia bertanya tentang dhamma, ataupun kadang-kadang bertanya sekarang itu tanggal berapa gitu. Nah, pada zaman sekarang kita punya kalender, pada zaman dahulu tidak ada kalender. Maka mereka kadang-kadang bertanya, sekarang itu tanggal berapa, hari keberapa sih, bulan terang, hari keberapa, bulan gelap, hari keberapa, gitu. Mereka suka tanya gitu, umat bertanya begitu. Ya, maka para biku harus memiliki pengetahuan itu sebetulnya.
Ya, nah kita sekarang gampang gitu kan, ada kalender gitu. Bahkan sekarang apakah ini bulan terang atau bulan baru dan lain sebagainya, kita udah tahu gitu kan, mudah mengetahuinya. Nah ketika ditanya itu, maka mana Katerani ya, dia harus menjawab, maka ya dia telan airnya. Airnya telan, dia jawab, setelah jawab ya dia isi lagi air. Mulutnya diisi lagi air. Lanjutkan jalan pulang misalnya begitu. Sampai sudah di luar desa ya dia bisa buang airnya itu. Ya dia lakukan gitu. Jadi selama 23 tahun dia melakukan begitu. Maka pada tahun ke-23 itu beliau mencapai tingkat sucian arhata. Melakukan begitu. Jadi prakteknya itu betul-betul keras gitu loh. Sungguh-sungguh gitu. Tanpa kesungguhan hati untuk melakukan itu ya tidak akan bakal bisa. Jangankan 10 hari, 1 hari pun juga sudah sulit sekali untuk melakukan itu. Ya, besok coba ya. Nah, Gata, Paca Gata Wata coba besok ya. Udah ketawa dulu ini. Begitu bangun tidur ya, kalian isi air tuh. Kalian isi air dalam mulut kalian, jangan ditumpahkan. Kalian perhatian penuh pagi jalan di sini, duduk ya, duduk meditasi. Kalian ngantuk, ngiler kamu kelihatan. Netes semua. Hah? Jadi ketahuan itu. Begitu jubah kalian ini basah semua, artinya kalian ngiler semua, tidur semua itu kalian. Berani melakukan tidak? Wah, enggak ada yang berani. Ya, ini praktek yang harus kesungguhan gitu. Coba 1 hari aja enggak berani, coba bagaimana tuh? Beliau ini yang pertama Mahapusadewa berapa? 19-20 tahun ke-20 mencapai dengan cara demikian. Bante Mahanaga ini 23 tahun menjalankan demikian. Melakukan begitu. Lakukan dengan kesungguhan begitu. Ya, jadi maka disebutkan, ada kisah lain saya tidak menyebutkan lagi. Maka kalau kita betul-betul berlatih meditasi, mengembangkan vipassana ini dengan cara demikian, mengembangkan mindfulness kita ini, perhatian penuh kita ini, pengembangan vipassana ini, dengan kesungguhan, dengan menjalankan Gata Paca Gata Wata semacam demikian, maka dikatakan bahkan di dalam paruh pertama usia kita, jadi usia kita kanlah maksimal 100 tahun, nah dalam usia sampai 33 tahun ini kita akan bisa mencapai, merealisasikan tingkat sucian arahata. Kita lakukan sungguh-sungguh Gata Paca Gata Wata ini. Kita tidak bisa merealisasikan itu, kita teruskan latihan itu, kita akan bisa mencapainya pada paruh kedua. Jadi antara umur berapa? 33 hingga 66, 67 begitu ya, sampai gitu. 34 mungkin sampai 67 gitu. Di usia itu kita bisa mencapainya. Belum bisa mencapainya kita lanjutkan lagi, maka di tahap akhir dalam kehidupan kita ini. Kita bisa mencapainya ketika apa? Ketika kita menjelang kematian, kita bisa mencapainya. Kalau kita menjalankan itu, bahkan ketika menjelang kematian tidak bisa mencapai, kita terlahir sebagai dewa, kita melanjutkan latihan itu, maka kita bisa mencapainya di situ. Lahir sebagai dewa tidak bisa mencapai juga, kita terlahir sebagai manusia, kita menjadi manusia dengan memiliki kebijaksanaan yang tinggi. Disebut kipabinya. Seperti apa ya? Seperti Bante Sariputa, demikian gitu. Bante Moggallana, Bante Ananda, Bante siapa? Bahya Daruciriya. Mereka cepat sekali mencapai tingkat sucian arhata. Cepat sekali. Kita bisa memiliki demikian gitu. Tapi dalam kehidupan ini kita harus lakukan terlebih dahulu gitu. Kita tidak melakukan praktek dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, bagaimana dalam kehidupan selanjutnya kita bisa mewarisi
tidak memiliki parami itu. Kan tidak ada. Apa yang kita lakukan ini adalah perbuatan mulia, parami. Ya kita akan warisi di kehidupan mendatang gitu, kalau kita belum bisa merealisasikannya sekarang gitu. Jadi memang harus melakukan usaha ini dengan terus-menerus, dengan giat, kesungguhan hati, ada satu tekad tertentu. Maka meskipun dalam waktu yang pendek demikian, kalau kita melakukan dengan kesungguhan ya, pasti akan ada sesuatu pengetahuan, kebijaksanaan yang akan kita peroleh gitu. Ya itu kita merealisasikan seperti yang praktek harati cak paca harati ini. Ya jadi kalian sekarang mengenali ada 4 jenis biku nih, di penjelasan dari 4 jenis biku dari Gocara Sampajanya ini. Atau yogi secara mudah ya, yogi yang membawa meditasinya ketika pergi, tetapi dia tidak bisa membawa pulang. Ya, ini belum ideal. Satu lagi, biku yang tidak bisa membawa pergi meditasinya, tapi ketika pulang, dia bisa membawa meditasinya. Itu pun juga belum ideal. Apalagi yang ketiga, yang yogi yang sama sekali ketika pergi dan pulang tidak membawa meditasinya. Tapi yang harus kita lakukan apa? Ketika pergi dan pulang, kita harus terus-menerus menjaga, membawa meditasi kita. Nah itu yang kalian harus berusaha lakukan. Ya tidak perlu kasih air di dalam mulut kalian, tetapi ketika kalian berjalan pagi hari, bangun tidur, terus begitu sadar ada kesadaran yang pertama itu, jaga kesadaran itu. Perhatian itu terus kembangkan gitu. Di setiap gerakan, ingat ada gerakan selalu ada kesadaran. Di setiap gerakan ada kesadaran, ada perhatian. Berjalan ke sini, meditasi jalan terlebih dahulu, meditasi duduk, ketika ke WC, ketika makan, ya ketika mandi, ketika pakai jubah, melepaskan jubah, semua aktivitas itu. Dengan selalu menjaga perhatian penuh itu, terus menerus. Ya, melakukan begitu. Nah maka kalau usahanya dengan keras semacam itu, ya tentunya hasilnya itu juga akan muncul dengan demikian saja gitu. Nah ini masuk yang keempat yang disebut asamoha sampajanya ini. Ya, asamoha sampajanya perhatian jernih, non delusi tentang non delusi. Tidak ada moha, secara mudah demikian. Jadi pemahaman jernih yang disebut tanpa delusi, non-delusi, ini adalah sebetulnya hasil dari Gocara Sampajanya. Hanya kalau kalian mempraktekkan ya, meditasi kalian ini dengan baik, maka akan muncul yang disebut asamoha sampajanya itu akan muncul. Kita tidak bisa hanya saya akan memunculkan pengetahuan, gitu. Tidak bisa. Hanya dengan Gocara Sampajanya, kita praktek meditasi, secara mudah kita praktek meditasi dengan benar, maka akan muncul asamoha sampajanya. Ya, jadi asamoha sampajanya ini sebagai hasil sebetulnya. Ya, jadi sebetulnya dia hanya hasil dari Gocara Sampajanya. Nah, asamoha sampajanya ini, ya, pemahaman jernih tentang non-delusi ini yang akan membedakan kita sebagai yogi dan bukan yogi. Kalau kalian belajar, ya kalian belajar secara teori, ya kalian belajar secara teori. Ketika bukan praktek demikian, kalian diajarkan tentang terutama apa? Tentang bahwa, dikatakan bahwa tidak ada yang disebut aku, roh, jiwa, diri itu tidak ada. Ya kalian mungkin ya percaya gitu kan, memiliki keyakinan juga. Tapi keyakinan itu adalah keyakinan berdasarkan apa? Intelektual saja. Apalagi yang mereka tidak mempelajari Buddhisme gitu. Mereka sama sekali tidak tahu tentang hal itu. Pada umumnya ya mereka memiliki keyakinan apa? Ada yang disebut roh atau jiwa itu ada. Ajaran-ajaran lain ya selain
Selain Buddhisme ini, mereka mengajarkan adanya roh, adanya jiwa yang kekal. Semua itu adalah Attawada. Buddhisme ini satu-satunya ajaran yang mengatakan Anattawada. Satu-satunya. Secara tegas Buddha mengatakan bahwa tidak ada yang disebut roh, tidak ada jiwa, itu tidak ada. Tapi semua yang lain ada. Oh, supaya kita nanti terakhir kekal lagi di surga, duduk di samping Tuhan, gitu kan, duduk di pangkuan Tuhan, gitu kan. Kekal di sana bahagia selamanya, gitu. Omong kosong itu ada yang begitu. Tapi mereka yakin gitu seperti begitu. Tapi kita Buddhisme kita buktikan gitu bahwa ternyata tidak ada semacam itu. Kalian terlahir karena di surga, kalian terlahir di surga itu kalian akan mati juga gitu. Tapi mereka mengatakan kekal, hidup bersama Tuhan, kekal di sana. Gitu. Kita Buddhisme mengatakan omong kosong semacam begitu. Kita lahir di surga, namanya lahir, kita akan mati lagi di sana. Begitu ada kelahiran, pasti ada kematian. Begitu ada kelahiran, pasti ada kematian. Di mana tidak ada kematian, tidak ada kelahiran. Kita tuh berusaha untuk tidak lahir lagi. Kita berjuang itu, kita bermeditasi vipassana ini berjuang agar apa? Kita tidak terlahir lagi, karena kalau kita tidak terlahir lagi ya tidak akan mati loh. Maka itu kekekalan yang sebenarnya. Ya, terlahir sebagai dewa, sebagai Brahma, terlahir di surga, namanya lahir, pasti akan mati. Maka coba kalian baca cerita tentang Baka Brahma. Ya, kalian baca di situ. Saya menulis buku ya di kronologi hidup Buddha itu, kalian baca di cerita itu, Baka Brahma ini kan salah satu dari 7 kemenangan agung itu, 8 kemenangan agung itu. Jaya Manggala itu kan salah satunya. Baka Brahma, cerita Baka Brahma. Itu adalah konsep ajaran-ajaran lain pada umumnya yang mengatakan ada Tuhan Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha segalanya itu. Yang di dalam ajaran Buddha jelas itu hanya makhluk Brahma itu. Baka Brahma itu adalah Maha Brahma. Maha Brahma itu adalah Brahma di alam jana yang pertama. Di alam jana pertama, rupa jana pertama itu ada 3 jenis Brahma. Brahma Parisaja, Brahma Purohita, dan Maha Brahma. Maha Brahma ini yang tertinggi. Ya, umurnya panjang. Ya, umurnya panjang. Karena umurnya panjang itu menyebabkan ya dia ketika suatu saat ketika dia berpikir, oh saya sendiri sepi loh ini, nggak ada teman gitu. Tiba-tiba muncul ada makhluk lain muncul. Ya, ada makhluk Brahma lain muncul gitu. Nah makhluk Brahma yang lain muncul melihat, oh itu lebih dulu dari saya, berarti dia menciptakan saya loh. Si Maha Brahmanya nih, Baka Brahma juga berpikir, ketika saya berpikir saya ingin ada teman muncul di situ. Saya menciptakan dia. Ini adalah penciptaan yang seperti ajaran-ajaran yang lain semacam begitu. Padahal dia hanya Maha Brahma. Akhirnya kan Buddha menunjukkan gitu. Buddha menunjukkan pada Baka Brahma ini, Maha Brahma 1 ini, menunjukkan bahwa dia itu hanya tingkatnya itu Maha Brahma, ada Brahma-Brahma lain yang lebih tinggi dengan usia yang sedemikian panjang, lebih panjang, jauh lebih panjang dari dia. Disadarkan bahwa dia itu makhluk, bahwa masih sebagai makhluk dan akan mati. Ya, nah maka kita berlatih vipassana ini, Buddha mengajarkan vipassana ini adalah bagi kita untuk mencapai, merealisasikan yang disebut tidak terlahir lagi itu. Ketika kita merealisasikan nibbana, mencapai tingkat kesucian tertinggi arahata, ketika kita sudah mati dalam kehidupan sekarang ini, maka kita tidak akan terlahir lagi. Karena akar-akar yang menyebabkan kelahiran kembali itu sudah tidak ada.
Nah, maka itu yang harus dicapai dalam kehidupan sekarang ini. Ketika kita hidup ini, kita harus berusaha untuk mencapainya. Bukan terlahir lagi di alam surga, hidup kekal, bukan itu. Itu bukan tujuan kita. Bukan tujuan kita hal semacam itu. Kita harus mencapainya ketika kita hidup, bukan mati baru kita mencapainya. Tidak bisa. Ketika kita hidup ini, kita harus berjuang untuk mencapainya itu. Pencapaian nibbana itu harus kita realisasikan di kehidupan sekarang ini. Nah, caranya ini masih ada ditunjukkan, bagaimana kita mencapainya itu masih jelas. Tinggal bagaimana kita ini memberikan usaha, mengerahkan seluruh daya upaya kita ini untuk mencapai itu. Ya, kita merasakan kesulitan. Kenapa sulit? Selalu ditanya kenapa sulit mencapai itu. Ya, memang sulit. Kalau mudah kita sudah tidak ada di sini. Mereka yang sudah mencapai itu kan di zaman karena di kehidupan yang bersama dengan Buddha dan lain sebagainya, mereka sudah mencapai, mereka memiliki usaha yang lebih gitu. Ya, kenapa kita terlahir di sini? Karena kekotoran batin kita ini loh. Kita tidak berusaha di masa-masa lampau itu, di kehidupan kita yang sebelum-sebelumnya. Intinya kita harus sadari bahwa usaha kita ini sangat kurang sehingga kita masih lahir di sekarang dan kita masih sengsara, kita sekarang ini masih penderitaan gitu. Maka latihan ini jangan kalian pikir sebagai suatu bentuk hukuman penderitaan, tapi ini sebagai jalan untuk mencapai kebebasan. Jadi kalian jangan salah berpikir gitu loh. Sulit gitu kan, wah sulit, berkeringat gitu, harus mengatasi mengantuk gitu sambil dijewerin gitu kan, ya kan? Harus dihukum gitu. Sudah begitu saja matanya masih jelalatan gitu loh kemana-mana gitu. Masih berusaha mencuri-curi ngobrol kayak males tidur aja nggak bangun-bangun, terlambat dan sebagainya. Ya kalian jangan berharap untuk cepat mencapai gitu loh. Sesuai apa yang kalian lakukan, itu yang kalian akan dapatkan gitu. Bukan Tuhan yang memberikan pada sesuatu pada kita, oh kalian sudah berlatih, kalian akan saya berkahi gitu. Omong kosong lah, ada begitu itu. Kalian tidak berlatih, kalian saya hukum gitu. Kalian saya nistakan gitu. Omong kosong lah, ada makhluk yang bisa begitu. Tapi perbuatan kita sendiri ini loh. Kita berlatih dengan baik, kita melakukan kebajikan, kita sendiri yang akan mendapatkan kebahagiaan. Kita melakukan kejahatan, kita tidak melakukan kebajikan, kita sendiri yang akan mendapatkan ketidakbahagiaan, kesengsaraan yang sesungguhnya kita rasakan. Karena kita sendiri, bukan karena makhluk lain. Itulah maka praktek, ya dalam ajaran Buddha ini praktek ini adalah betul-betul yang sesuatu yang inti dari apa yang diajarkan Buddha itu. Praktek itu bukan sekedar teori. Hanya dengan praktek yang sungguh, praktek yang benar, ya kita akan mendapatkan hasilnya itu. Kalian praktekannya juga hanya setengah hati, seperempat hati, begitu. Ya kalian dapatnya juga seperempat gitu loh. Jadi kembali lagi kepada kita bagaimana kita menjalankan kehidupan kita ini loh. Kita mengisi dengan kebajikan, ya kita akan mendapatkan dengan baik gitu. Kadang-kadang kita salah, ditegur. Coba ingat, oh ditegur, dia tuh memberikan nasihat. Ditegur marah gitu. Saya jewer, langsung. Langsung begitu. Saya pukul punggungnya, padahal pukul itu bukan pukul begini loh. Cuman suaranya aja yang keras loh sebetulnya. Nggak sakit, kalau kalian ngomong sakit itu kebangetan itu. Nggak sakit itu. Langsung begitu. Kalian melotot itu bukan kebajikan. Mana ada melotot itu kebajikan. Semua orang juga tahu kalau melotot itu bukan kebajikan.
Jadi ingat gitu, kalian melakukan kebajikan, kita kondisikan, bahkan sampai kita kondisikan, ayo melakukan kebajikan. Kan berbeda loh. Kalau kita membahas sampai dalam abhidhamma, kalian melakukan kebajikan secara spontan, dengan melakukan kebajikan dengan dikondisikan itu kualitasnya itu berbeda loh. Ya, dalam abhidhamma itu jelas sekali. Itu kualitas yang berbeda. Maka coba begitu nanti liburan gitu kan, secara spontan saya berlatih Bante, itu loh, secara spontan gitu, bukan selalu dikondisikan berlatih begitu. Itu kualitasnya berbeda. Apa yang kita lakukan ini, kita melakukan kebajikan, kita sama-sama melakukan kebajikan, misalnya berdana gitu. Itu masing-masing orang itu memiliki kualitasnya berbeda loh dalam berdana itu. Kalau kita berdana ya dengan seperti misalnya didorong oleh orang lain, dengan kita berdana dengan secara spontan, itu akan memiliki kualitas yang berbeda yang menyebabkan tindakan itu, perbuatan itu bisa menyebabkan waktu kelahiran kembali, ketika itu karena harus berbuah ya. Kalau kita melakukan secara spontan, kita bisa terlahir sebagai makhluk yang memiliki 3 akar baik, aloba, adosa, amoha. Kita menjadi tihe tuka pugala. Tapi kalau kita melakukannya itu secara didorong gitu, dikondisikan, kita tidak memiliki pengetahuan, pemahaman itu, ketika itu perbuatan itu adalah berbuah sebagai patisandicita, kesadaran kelahiran kembali itu, maka dia hanya membuahkan sebagai dwi hetuka pugala, kita menjadi makhluk yang lahir tetapi tidak memiliki akar amoha, itu tidak ada. Kita hanya memiliki aloba dan adosa saja. Kalau kita terlahir sebagai makhluk yang dwi hetuka, dalam kehidupan ini kita tidak akan bisa mencapai tingkat, tidak dapat merealisasikan maga dan pala lah secara mudah demikian. Karena tidak ada panya, tidak ada faktor akar panya, itu tidak ada. Jadi kalau kita terlahir sebagai makhluk dwi hetuka semacam itu dalam kehidupan ini, ya kita tidak bisa merealisasikan nibbana loh. Ya, kesempatan itu hilang dalam kehidupan ini. Tapi bukan berarti selamanya juga bukan tidak gitu. Makanya kembali lagi, perbuatan kebajikan ini yang kita lakukan ini dalam berdana, menjalankan sila, mengembangkan konsentrasi, mengembangkan kebijaksanaan ini yang akan menyebabkan kita akan berubah loh, kondisi kita akan berubah. Misalnya kita terlahir sebagai dwi hetuka sekarang, maka di kehidupan mendatang kita akan terlahir sebagai tihe tuka, makhluk yang memiliki 3 akar. Ketika kita lahir sebagai makhluk yang memiliki 3 akar baik, maka di situ ada kesempatan untuk mencapai, mengembangkan, merealisasikan kesucian. Jadi berubah, kita akan berubah. Kalau adanya roh, kekal, demikian. Kita tidak akan berubah loh. Kita terlahir sebagai makhluk, sebagai binatang, terlahir sebagai binatang terus menerus. Kita sebagai dwi hetuka, ya dwi hetuka terus menerus. Kita tidak bisa berubah. Maka Buddha melihat dengan jelas bahwa tidak ada yang disebut roh jiwa yang kekal macam itu, tidak ada. Karena selalu berubah gitu. Selalu berubah sehingga kita bisa berubah. Nah, mereka yang tidak tahu semacam ini yang mengatakan, karena saya diciptakan oleh Tuhan demikian, sehingga saya kaya, sehingga saya cantik, sehingga saya ganteng, sehingga saya punya kebijaksanaan dan lain sebagainya. Mereka tidak paham. Sehingga yang diatasnamakan Tuhan itu. Oh, ketika saya menjadi kaya, menjadi baik, beruntung, oh Tuhan memberkahi saya. Ketika terlahir sebagai orang yang miskin, banyak merasakan penderitaan dan lain sebagainya, oh sekarang saya sedang dihukum Tuhan gitu. Wah, Tuhan nanti menghukum. Kusala Dhamma menghukum itu biasa. Tuhan menghukum gitu. Oh, Tuhannya jahat sekali. Oh, kalau yang menghukum itu bukan Tuhan, Bante, itu iblis. Gitu. Kalau saya lahir sebagai iblis, saya maki-maki itu Tuhan. Lah enak saja gitu loh. Kalau yang jelek-jelek iblis gitu.
Kalau yang baik-baik Tuhan gitu, enak aja gitu. Iya kan? Lahir sebagai iblis bisa maki-maki itu Tuhan. Jadi hal-hal itu hanya diciptakan saja loh, diciptakan oleh mereka untuk apa? Supaya katanya umat manusia ini menjadi teratur gitu, diciptakan gitu. Bukan hal yang sebenarnya. Tapi di ajaran Buddha ini, Buddha mengajarkan sebagai agar kita tuh melihat sesuatu yang sesungguhnya. Sesungguhnya apa yang terjadi itu. Dan itu terbukti sebetulnya. Ya, bahwa sebetulnya semuanya kembali lagi pada kita, tindakan kita, perbuatan kita. Ini yang menyebabkan gitu, menyebabkan kondisi kita berbeda satu dengan yang lain, berbeda kita sebagai laki-laki, sebagai wanita, yang laki-laki juga berbeda, ada yang begini, begitu, begini, berbeda, semuanya berbeda. Kenapa ya? Karena perilaku kita ini, karena perbuatan kita ini, yang membedakan satu dengan yang lain itu. Ya, jadi untuk malam ini saya cukupkan dulu. Semoga apa yang sudah kita diskusikan pada sore hari ini ya membuat kalian semua ini lebih bersemangat lagi, tidak luntur, tidak menurun, tetapi meningkat lagi, mengusahakan lagi, daya upaya ini meningkat lagi di dalam berlatih meditasi ini, dituangkan dalam praktek meditasi ini, ya sehingga kalian semua dengan praktek yang benar, dengan instruksi yang saya berikan, sesuai dengan ajaran Buddha ini, semoga kalian bisa juga merealisasikan tingkat-tingkat pengetahuan pandangan terang, kematangan dalam vipassana ini, hingga dapat merealisasikan tingkat-tingkat yang lebih tinggi dan pencapaian magga dan pala serta nibbana.